ya kita mendukung juga. Tapi kita tidak menginginkan terjadi permasalahan yang tidak kita inginkan masyarakat baru. Melayu bukan baru, khususnya orang-orang Selatan. Saya rasa itu poin utamanya. Tadi biarpun saya juga di zaman Jose, saya sebagai ketua Dewan Kehormatan Adat, ya, yang SK-nya otoritasnya masih sekarang, ya, 17 sampai 22, ya, belum mati, ya, saya juga saudara itu organisasi adalah nanti saya bicarakan sama Pak Saril, Pak Saril sama Tuhan, itu jangan masalah organisasi, saya mau bicarakan masalah marwah, masalah adat istiadat, malu kita kepada organisasi lainnya bahwa kita sesama Melayu jadi bentuk-bentukan, apalagi permasalahan kantor ini punya Pemko, mari kita jaga punya negara ini baik-baik, siapapun juga boleh masuk, ini rumah orang Melayu, ya, siapapun boleh, bukan orang Melayu ya, orang-orang luar dan lain juga boleh untuk kita berkonsultasi tentang masalah orang Melayu. Itu yang saya harapkan. Saya berharap banyak pada Pak Jendral dari pimpinan yang dinyatakan punya kekuatan secara yuridis formalnya punya SK, tolong menjaga marwah Melayu. Khususnya orang Selatan itu yang berharap banyak. Terima kasih. Mungkin tambahan dari kedua orang tua saya, sahabat saya, Pak Darman, silakan Bro. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Datuk Rizaldi, rekan-rekan yang beruntung. Kita nggak tahu juga di dalam kota ini gimana. Yang setahu kita, ini tadi saya dibahas oleh Om, kami ini masyarakat Sinaplang. Selama ini yang kami tahu, Ketua Alam itu kan Mispidawan. Pergantian Yose kan jarang sudah lebih Mispidawan. Sekarang kok timbul lagi Ketua Alam Kota Datuk Rizaldi. Ini yang kita nggak paham. Jadi kami sudah sepakat sama Allah, kami tanya, ya tetap kedua-duanya tidak punya legalitas. Mungkin bukan Datuk mungkin sudah tahu, mungkin kawan-kawan lain yang di pihak Datuk mungkin sudah tahu masalah ini. Kemarin Mispidawan yang menjadi ketuanya. Legalitas atau tidak legalitas kami tidak tahu. Yang kami tahu kami masyarakat Sinaplang, ya Mispidawan Ketua Alam, kan gitu. Iya. Ternyata ada lagi Ketua Alam, Rinaldi, gitu. Rizaldi. Jadi kita nggak tahu. Jadi kami masyarakat Sinaplang, kalau kampung kami diinjak-injak di sini, tak tentu arah muara, kami siap untuk bertanya. Artinya begini, Mispidawan tidak mengakui Rizaldi Ketua. Rinaldi tidak mengakui Mispidawan. Sementara kantor ini kami yang megang. Kami masyarakat Sinaplang, Putra Desa kami berhak untuk menyelamatkan kantor. Kami bangun ini. Ini termasuk tanah Datuk lain. Jadi kalau boleh saya izin. Dengar dulu, ya. Kita untuk menyelesaikan. Untuk sementara, selesaikanlah internal Mispidawan sama Rizaldi. Jangan gembok-menggembok. Untuk sementara kantornya kami pegang. Kami tidak berharap pakai bahwa kami menduduki kantor ini. Kami merasa. Nanti kalau udah ada kita silakan. Siapa yang berhak duduk silakan duduk. Kami silakan ada. Cuma kami mengamati aja. Siapa yang terpilih ya. Siapa yang terpilih silakan. Jadi kami merasa nyaman silakan duduk. Tapi kalau sekarang ada keributan, kami akan ambil alih. Terus terang. Insyaallah tidak. Ya ini kan terjadi keributan nih. Ini gembok ini gembok ini. Jadi kita harus jaga marwah kita, Datuk. Kami selama ini kan enggak masalah. Saya tidak ada Nah, dengar itu kan saya tahu gembok dua. merantai itu udah Merantai. Nanti kan dua, satu pihak Mispidawan, satu pihak mati kan gitu. Jadi kami mau kampung kami bisa. Kita jaga marwah kampung ini, minta kepada Tuhan tolong dijaga marwah kampung ini. Jangan nanti kami sampai turun tangan. Jadi internal saudara-saudara terus diselesaikan. Terus sementara kan kami ngambil lagi daripada ada keributan. Pendawan juga gitu kan? Ya, betul. Silakan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Datuk Rizaldi beserta jajaran. Pertama izinkan kami atas nama masyarakat Wak Melayu Sinaplang menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas silaturahmi pada siang hari ini. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita berselawat kepada Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita berselawat kita akan mendapat syafaat
Amin. Jadi saya ini termasuk orang yang mengikuti perkembangan resmi lokomotif ataupun nahkoda dalam kota Pekanbaru. Di satu sisi Muskidawan berpendapat bahwa dia benar. Di satu sisi pihak Natur Jaldi beranggapan dia benar. Jadi kondisi ini kami prihatin. Kesimpulannya adalah musyawarah mufakat karena itu adat Melayu. Adat bersediakan suara kita buah. Jadi orang kita di cinta Melayu cinta musyawarah kita adat. Jadi jangan sampai nanti gara-gara melibatkan kantor kita anak buah Melayu tegang. Nah, jadi solusi musyawarah mufakat apapun hasilnya kami di buah Melayu siap mendukung demi marwah Melayu Pekanbaru. Tapi kalau tidak ada solusi, kata tadi semacam apa? Kita amankan. Bagaimanapun gedung ini milik Wak Melayu Kota Pekanbaru. Wabil khusus Wak Melayu Sinaplan karena kantor di Sinaplan. Jadi kalau bertegang aja kita untuk dua pihak, mesti tak ada. Nah, ini yang menjadi tokoh Sinaplan itu tuh. Ini kan menambah Datuk Akong. Jadi kita bicara Wak Melayu untuk menyejukkan lah kita semua nih. Jadi kalau ada musyawarah mufakat, siapapun kita dukung untuk marwah Melayu Pekanbaru yang lebih baik. Tapi kalau masih menggunakan kritik orang, yang ini betul, ini salah, ini betul, ini tak. Jadi kita amankan kantor ini untuk menyejukkan kita semua. Kata teman saya tadi, Sinaplan akan mengambil alih untuk mengamankan kita semua. Siapapun bisa masuk. Jadi Silakan Datuk Jaldi. Kalau boleh saya bercakap ya. Iya. Boleh ya, saya bercakap ya. Jadi ini yang saya bercerita karena kalau kita tak menjelaskan orang tak akan paham. Betul. Untuk kita harus saling menjelaskan satu dengan yang lain. Satu yang pertama, kedatangan saya ini bukan untuk itu. Ya. Kedua, saya ini asli Putra Jati Kota Pekanbaru. Iya, betul. Bapak saya pun dulu pernah mengabdi sebagai wali kota. Darah saya mengalir ini darah Kota Pekanbaru. Iya. Dan saya ini asli orang Sukajadi. Iya. Rumah saya di Komplek Pemda di Jalan Dahlia. Silakan datang bagi yang nak datang. Saya tak pernah menutup pintu. Saya ini sudah 3 kali di SK-kan oleh provinsi. Yang pertama kali saya menjadi ketua bidang SDM dan inovasi di LAM provinsi. Yang kedua kali SK saya ketua bidang kewirausahaan di LAM provinsi. Yang ketiga SK saya ketua DPH provinsi. Barulah yang keempat kemarin SK saya sebagai PLT Sekum Rio Kota Pekanbaru. Yang kelima barulah kemarin disahkan sebagai ketua umum DPH Lamrio Kota Pekanbaru. Jadi ada deretan, ada alur cerita. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba saya menjadi ketua umum DPH Lamrio Kota Pekanbaru. Itu pertama penjelasan dari saya. Tak apa itu ya. Saya jelaskan sedikit. Pada tanggal 29 Maret yang kami akui bilang itu kepengurusan sebelum saya hanyalah Yose Saputra. Yose Saputra mengundurkan diri. Nah, ini nanti silakan bapak-bapak ingin membaca, kita masih ada salinan, silakan nanti dibaca. Tapi saya jelaskan aja kronologisnya, nanti bapak-bapak boleh bawa pulang satu-satu, nanti ditelaah. Karena kita berbicara berdasarkan data. Pada tanggal 29 Maret, Datuk Yose Saputra sebagai Ketua Umum DPH Lamrio Kota Pekanbaru yang sah mengundurkan diri dengan mengirimkan surat pengunduran kepada provinsi. Diterimalah oleh provinsi pada tanggal 29. Pada tanggal 30 Maret, langsunglah dibentuk PLT Lamrio Kota Pekanbaru yang diketuai oleh Datuk Hairul Zainal. Ini, jadi tidak ada kekosongan dari antara Yose dan PLT pada saat itu. Karena yang kita akui di provinsi hanya Yose. Kita provinsi tidak pernah meng-SK-kan kepada seseorang yang bernama Muspida. Kami hanya pernah meng-SK-kan kepada Yose karena saya pengurus provinsi, saya tahu betul. Klarifikasi silakan ke LAM provinsi.
kita punya balai adat yang satu tingkat lebih tinggi daripada kota, yaitu Lembaga Adat Melayu II. Pada tanggal 30 dikeluarkanlah SKPLT pertama nomor 20. Pada tanggal 30 Maret dikeluarkan SKPLT nomor 20. Di situ ditunjuk Datuk Yose Saputra, Datuk Hairul Zainal selaku Ketua PLT, saya selaku Sekretaris. Setelah tentu kami nak datang ke sini, katanya ada orang yang tak dikenal. Akhirnya kami mengundurkan diri lah nak datang ke sini. Kami bukan apa-apa, siapalah budak Melayu ini nak berantuk sesama di rumah. Betul, kita nak berantuk sesama budak Melayu. Saya pengen bicara tuh izin. Kalau boleh saya habiskan dulu. Nah, tentu. Saya ada nak mengklarifikasi. Ya, izin. Terima kasih Datuk. Ambil dulu. Silakan saya mendengarkan apa yang dia sampaikan Datuk. Bahwasanya Bank Provinsi mengeskakan hanya Yose Saputra dulunya, Sebelum. tapi bukan di Yose Saputra itu, di bawah Yose masih ada jajarannya. Iya. Nah, ini makanya saya selesaikan cerita saya. Iya. Nanti akan ke sana. Silakan, Dok. Silakan. Biar selesai dulu. Nah, nanti kita akan ke sana. Nah, setelah di cross check sama PLT, ada surat pengunduran diri, ada yang surat pemberhentian kami dapati. Akhirnya kami berunding lagi sama Lam Provinsi. Keluarlah SKPLT yang kedua, nomor 20A pada tanggal 12 April. SKP ini ada saya lampirkan semua. Nanti silakan Bapak-bapak boleh baca sebenarnya. Keluarlah SKPLT yang kedua. SKPLT yang kedua ini, SKPLT yang kedua ini nomor 20A pada tanggal 12 April. Di dalam SKPLT ini lengkap dengan pernyataan dibekukannya seluruh kepengurusan baik itu kota, kecamatan maupun kelurahan oleh provinsi. Saya selaku yang menerima mandat tentu patuh terhadap SK yang dikeluarkan untuk saya. Ini nanti kalau mau klarifikasi silakan ke provinsi itu ya. Iya, iya. Saya ini adalah orang yang dimandatkan oleh provinsi. Iya, iya. Nah, jadi bisa paham sampai sini ya, Bapak ya. Nah, jadi keluarlah SKPLT nomor 20A pada tanggal 12 April. Berdasarkan pendemisioneran itu, tentu kami sebagai PLT harus menyusun lagi dari awal. Kami ambillah masa selama 7 bulan untuk menyusun seluruh kecamatan. Dan diadakanlah muscam di 15 kecamatan. Termasuk Senapelan. Diadakannya 2 rumah aja dari sini. Diadakanlah muscam 15 kecamatan. Setelah selesai seluruh muscam di 15 kecamatan, barulah kami melangsungkan musdalub pada tanggal 4 Oktober di Balai Adat Provinsi. Ini apa saya teruskan itu ya? Terus untuk Apa ya? Saya teruskan ya. Karena saya lagi menjelaskan nih. Makanya kan Bapak tadi kan bingung. Nah, ini saya mencoba menjelaskan. Kalau boleh betul-betul dipahami, itu lebih elok. Jadi kita komunikasi. Saya teruskan ya. Nah, jadi keluarlah SKPLT nomor 20A pada tanggal 12 April dikeluarkan oleh provinsi yang ditandatangani langsung oleh Datuk Sri Al-Azhar, Allahyarham, almarhum, dan oleh Datuk Sri Sahri. Beserta sekretaris-sekretarisnya. Semua dalam lampirannya. Kita berbicara berdasarkan data ya. Setelah keluar SKPLT itu, yang kedua lengkap dengan pendemisioneran dan pembekuan seluruh kepengurusan kota maupun kecamatan maupun kelurahan, menyusurlah kami dan selesailah 15 muscam selama 7 bulan. Jadi ini semuanya ada tahapan dan proses. Selesailah muscam pada tanggal setelah selesai muscam, kami serahkanlah berkas itu kepada kedua Datuk Sri Provinsi karena mereka yang meng-SK-kan kami. Tanggung jawab saya waktu itu selaku sekretaris adalah menyerahkan seluruh berkas, gitu. Apa istilahnya ya? Seluruh berkas. Apa ada
Nah, itu saya gini, saya mau potong ya. Iya. Kalau Datuk bicara masalah itu, Iya. ya tidak tepatlah pada kami ini. Saya bisa juga, ya, izin saya klarifikasi ya. Iya. Betul saya adalah pengurus Dewan Kehormatan Adat Masjid Yose, periode Siap. tahun 1722. Siap. Dan notabene sampai saat ini masih berlaku. Ya. Dalam perjalanan itu, Yose mengadakan musyawarah, ya, yang musyawarahnya tidak melibatkan kecamatan-kecamatan yang resmi. Bentuk kecamatan terjadilah musyawarah. Terpilih Yose Saputra kembali bersama Bapak almarhum Datuk Oka Tabrani sebagai MK-nya dan ya sama di Dewan Kehormatan Adat juga. Karena ini tidak terjadi sesuai dengan aturan atau aturan organisasi. Saya masih ingat saya, masih bisa pertemuan saya sama Saudara Abu Bakar, sama Nasir Panjalai, sama Suherman, sama yang lainnya. Pleno kita di sana tidak ada lagi DPE dalam kota provinsi dikatakan baru selain dari PPNOK. Ternyata belakangan ini terjadilah kecamatan-kecamatan ini yang ada 9 kecamatan yang punya SK memiliki musyawarah. Timbullah kemurusan Mustilawah. Itu ya histori logikanya. Musyawarah timbul terjadilah salah waktu saya belakang saya. Saya maaf ini. Saya belakang saya ini kita minta PLK. Biasa jurisprudensinya, ya, logikanya, ya kan, yang 1722 belum pernah dibekukan. Kalau seandainya yang ngomongin Yose itu yang sekarang timbul lagi masalah SK baru lagi. Ini perlu kita pertanyakan kepada 6 provinsi. Kita minta dialog tapi nggak ada. Waktu saya minta dialog sama Nasir Panjalai. Nah, Nasir Panjalai saya minta dialog karena akhirnya Nasir Panjalai, oke lah, kalau gitu saya mau berdiri itu haknya saudara. Ya, saya nggak mau bicarakan itu. Kalau kita bicarakan itu, mari kita buka forum, kita panggil dulu dan kita bicara itu. Bicara kebenarannya. Saya bergerak dari sisi Musyawarah ada cacat hukumnya, dari sisi Pak Rizaldi ada cacat hukumnya. Ya, cacat hukumnya membentukan cabang-cabang yang notabene cabang-cabangnya masih punya SK. Laporan yang kami dapat, mereka itu sudah memenuhi Tidak ada masih ada cabang-cabangnya. Ayo coba ngomong di kecamatan di cabang itu. Jadi itu laporan itu makanya tadi. Solusinya musyawarah mufakat Itu. antara Saya kedua tahu belah persis pihak. Itulah saya selesai cerita. Ya silakan. Jadi itu hanya gambar berkali. Saya akan bicarakan itu lagi. Ya, ini kita nggak bisa bicarakan itu. Harus kita bicarakan pelan-pelan. Kalau kita bicarakan itu harus ada orang muslimawan. Ya, ini kita omong masyarakat kenapa? Gimana itu bisa? Dan sinkronisasi. Tapi secara kebetulan saya ketua Dewan Kehormatan Adat periode 1917 sampai 22. Yang ketuanya Yose, yang KA-nya si Syekh Usman, yang saya ketua. Ini saya tahu persis permasalahannya kok. Saya ikut kok permasalahan sampai ke bokokan sama semua itu semuanya. Hanya ketidaksenangan karena Abu Bakar terhadap Syekh Usman. Titik udah.